Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang tema Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dalam melakukan segala sesuatu, setiap manusia harus berpedoman pada sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam tersebut harus dijalankan dengan benar sebenar-benarnya. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Fungsi Al-Quran diantaranya bagi umat manusia yaitu sebagai petunjuk atau sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, sebagai pembeda atau juga Al-Furqan yang disebutnya antara baik dan yang buruk. Dalam Al-Quran ayat yang pertama diturunkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu ayat yang pertama, ayat surah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu yang terakhir diturunkan yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu diantaranya dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah turunkan surah terakhir diantaranya. Masih banyak surat-surat yang diantaranya ayat-ayat terakhir sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama masing-masing. Tapi Bapak hanya menjelaskan, Bapak hanya menerangkan tentang ayat yang pertama diturunkan dan yang kedua ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an sudah diatur sebagaimana rupa kita sebagai umat manusia tentang penciptaan, tentang alam semesta ini. Semua yang ada di Al-Quran sudah tertulis dari awal sampai akhir, dari kita lahir sampai kita mati dan setelahnya di hari kemudian. Itu sudah diatur dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber rujukan dan dasar utama dalam hukum Islam. Dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Di dalam surah Al-Isra ayat 88 sudah ditentukan. Di antaranya ayat tersebut dan masih banyak lagi tentang landasan-landasan yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dari kita lahir sampai kita mati. Yang kedua, hadis. Hadis adalah segala berita yang bersumber dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta persetujuan penjelasan tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya Rasul disebut dengan hadis kauliyah. Perbuatan Rasul disebut hadis fi'liyah. Ketetapan atau persetujuan dari Rasul disebut hadis takririyah. Itu yang disebut dengan hadis. Hadis itu segala apapun yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlepas, Al-Quran dan hadis pasti akan berkaitan. Apapun yang ada di Al-Quran, di hadis akan dijelaskan. Tidak ada di hadis, di Al-Quran akan dijelaskan. Itu yang disebut dengan hadis. Hadis dikategorikan kedua sebagai sumber hukum Islam. Hadis sejalan dengan Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 pokok. Yang pertama yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum, contohnya hukum halal haram, sudah ditetapkan di Al-Quran dan dikuatkan oleh hadisnya baginda Rasulullah. Minum arak, berjudi, hal-hal yang haram, semuanya ditetapkan di Al-Quran. Sudah jelas di Al-Quran, dijelaskan kembali oleh Rasulullah. Itu yang disebut dengan pedoman kita, yaitu sumber hukum Islam. Wajib kita ikuti, wajib kita taati, dan kita lakukan apa yang dibolehkan, dan kita tahan atau tidak kita lakukan apa yang tidak dibolehkan. Ada halal, ada haram. Itu masuk kategori hukum Islam. Yang kedua yaitu menguraikan dan merincikan secara umum, mengaitkan yang mutlak dan mentaksiskan yang umum. Jadi apapun yang ada di Al-Quran, hal-hal yang diwajibkan tadi semula, yang diwajibkan, yang disunahkan, yang dimubahkan, yang diharamkan, itu menguraikan atau menguatkan apa yang ada di isi dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan hadis. Terus yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Apabila baku di dalam Al-Quran belum dimengerti oleh manusia, Rasulullah akan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, pada intinya Rasulullah pasti tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya sebatas halal dan haram di Al-Quran. Sunnah, mubah, selebihnya ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu hadis fi'liyah, hadis qauliyah, hadis takririyah. Wajib kita tahu, wajib kita mengetahui dari landasan-landasan yang pada intinya sebagai pedoman kita
hidup kita itu rujukannya ada di Al-Quran. Tanpa adanya pedoman, kita tidak akan punya arah tujuan hidup. Tidak ada rem kita. Semaunya aja kalau tidak ada landasan-landasan yang kita patuhi, landasan-landasan yang kita taati. Itu yang disebut dengan Al-Quran, hadis. Yang ketiga yaitu ijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Orang yang tahu, orang yang selalu belajar, itu yang disebut dengan mujtahid. Bisa menentukan suatu masalah, suatu permasalahan, ataupun hukum-hukum yang pada zaman Nabi, pada zaman Rasul belum ada, ditentukan oleh para mujtahid, yaitu para ulama-ulama. Di dalam ijtihad, bentuk-bentuknya terdapat 3 macam. Di antaranya yaitu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis terkait masalah-masalah yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Yang kedua yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu mengukur, membandingkan terhadap suatu masalah dengan semisalnya. Contoh, pada zaman Rasul adanya khamar. Khamar itu minuman keras. Pada saat ini banyak contoh-contoh yang lainnya. Ada yang disebut dengan ganja, ada yang disebut dengan pil, ada yang disebut dengan ekstasi atau miras dan lain-lainnya. Itu disebutkan dalam qiyas, yaitu persamaan antara khamar dengan jenis-jenis minuman, jenis-jenis obat-obatan yang memabukkan. Kenapa? Karena fungsinya sama, yaitu memabukkan, hilang akal yang mengkonsumsi hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Pengertiannya adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dapat mempertimbangkan baik atau buruknya dari permasalahan tersebut. Itu yang disebut dengan maslahah mursalah. Dari 3 sumber hukum Islam ini kita harus menerapkan dari Al-Quran. Sering-sering kita baca Al-Quran, sering-sering kita merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua ya hadis. Hadis perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan dari Rasulullah. Kita harus merujuk kepada hadis tersebut. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad para ulama, yaitu suatu ketetapan dan kesungguh-sungguhan dari para ulama dalam menentukan suatu permasalahan pada saat ini ataupun yang akan datang. Para ulama telah menulis apapun yang sudah ditetapkan, sudah menulis saat ini ataupun yang akan datang. Masalah apapun yang akan datang, para ulama sudah menetapkan, sudah menentukan hukum tersebut. Itu yang disebut dengan sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baik, sedikit penjelasan tentang bab 5, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kita wajib berpedoman kepada 3 sumber tersebut. Apabila tidak berpegang, kita tidak tahu arah kemana hidup kita. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai manusia yaitu mengamalkan, mempelajari, menelaah apapun permasalahan, apapun larangan-larangan dari Allah, kita harus jauhi. Apapun kewajiban-kewajiban dari Allah harus kita taati.
Itu yang disebut kita sebagai manusia yang beriman, insya Allah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.